Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Agung Irianto dengan NIM 203200251 dari kelas MPI 5D. Kali ini saya akan memenuhi tugas dari Ibu Yuliana Apipa dengan MK Etika Manajemen. Dalam dunia kerja, konflik tentu bisa saja terjadi, entah itu karena masalah profesional, persaingan kerja, kompetisi dan tidak sehat, masalah dengan atasan dan lain-lainnya bisa saja terjadi, tergantung pekerjaan Anda. Konflik ini juga bisa berbentuk berbeda. Setiap konflik bisa jadi kasusnya unik karena pengaruh banyaknya faktor. Walaupun begitu, hal ini tidak bisa dibiarkan. Kasus konflik yang terlihat simpel bisa menjadi masalah yang besar jika diabaikan. Untuk mencegah hal ini menjadi makin parah, mari bahas bersama-sama bentuk konflik di dunia kerja yang sering terjadi dan bagaimana cara mengatasinya. Konflik adalah ketidaksesuaian, perselisihan, pertentangan, atau adanya posisi yang berseberangan antar suatu pihak dengan pihak lainnya, baik itu individu maupun kelompok. Terdapat 4 konflik, yaitu konflik vertikal, konflik horizontal, konflik garis staf, dan konflik peranaan. Bila kita masuk yang pertama, yaitu konflik vertikal. Konflik ini terjadi antar individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang berbeda dalam organisasi. Misalnya konflik yang terjadi antar bawahan dan atasannya. Konflik yang kedua itu konflik horizontal. Konflik ini terjadi antar individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang sama atau setingkat dalam organisasi. Misalnya konflik yang terjadi antar karyawan dan karyawan ataupun departemen yang singkat. Yang ketiga, konflik lini staf. Konflik ini terjadi antar karyawan lini yang biasanya memegang posisi komando dengan jabatan staf yang biasanya berfungsi sebagai penasehat dalam organisasi. Konflik yang keempat yaitu konflik peranaan. Konflik ini terjadi karena seorang individu mengemban lebih dari satu peran yang saling bertentangan. Sumber penyebab konflik. Adapun sumber yang pertama itu perbedaan tujuan. Organisasi yang baik adalah organisasi yang mampu menetapkan tujuan dengan tepat, sehingga setiap anggota organisasi akan mengetahui kemana arah organisasinya tersebut. Namun, dalam kenyataannya, terkadang sering terjadi perbedaan antar individu maupun kelompok dalam menafsirkan tujuan organisasi menjadi tujuan atau bagian departemen, sehingga seolah-olah atau memang masing-masing bagian mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Jika tidak dikoordinasikan dengan baik, maka akan menimbulkan konflik, baik itu individu maupun kelompok. Selanjutnya, kelangkaan sumber daya. Organisasi tidak akan dibangun dengan sumber daya yang tidak terbatas atau unlimited. Organisasi justru terbentuk dengan segala keterbatasan ataupun kelangkaan yang dimiliki, yang kemudian dikelola dengan baik dan dilokasikan sesuai dengan kebutuhannya.
Dalam pengelokasian sumber daya tersebut terkadang tidak semua atas sama ada prioritas dan penggunaannya, sehingga satu bagian mungkin menerima lebih sedikit dari bagian lain atau menerima pada waktu yang lebih lama dibandingkan dengan yang lain. Perbedaan jumlah ataupun alokasi yang diakibatkan oleh kelangkaan ini dapat mengakibatkan timbulnya konflik. Yang ketiga yaitu saling ketergantungan dalam menjalankan pekerjaan. Dalam suatu organisasi wajar apabila banyak yang saling terlibat ataupun berhubungan. Hal ini dapat menjadikan saling ketergantungan antar satu pihak dengan pihak lainnya. Kondisi seperti ini juga dapat menimbulkan konflik jika salah satu pihak tidak mampu menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Yang keempat itu perbedaan dalam sikap dan perilaku. Perbedaan sikap berkaitan dengan bagaimana individu atau kelompok bertindak untuk mencapai tujuan yang telah tercapai atau tujuan yang telah ditetapkan. Perbedaan antar sikap dan perilaku, hati atau terburu-buru akan menimbulkan konsekuensi yang berbeda dalam pencapaian suatu tujuan. Yang kelima yaitu sebab-sebab lain. Sebab-sebab lain diantaranya gaya bekerja individu, ketidakjelasan dalam keterbatasan pekerjaan, adanya hambatan komunikasi, adanya tekanan dalam pekerjaan atau misalnya deadline, standar perseteruan, kebijakan yang tidak masuk akal, perbedaan status, serta harapan yang tidak sesuai atau tidak terwujud dalam sebuah organisasi. Manajemen konflik dalam organisasi. Konflik tidak hanya terjadi antar individu saja, konflik juga dapat terjadi dalam kelompok, organisasi, bahkan sampai ke level negara. Untuk itu perlu adanya upaya mendapatkan kesesuaian atau kesepahaman pada pihak yang mengalami konflik. Upaya tersebut disebut dengan pengelolaan konflik atau lebih dikenal dengan istilah manajemen konflik. Manajemen konflik merupakan langkah yang dapat digunakan individu atau kelompok untuk menghadapi pertentangan atau perselisihan yang terjadi di dalam kehidupan. Manajemen konflik suatu kajian yang penting untuk dipelajari dan dipahami dalam menyelesaikan potensi konflik atau konflik itu sendiri, sehingga menghasilkan keamanan sudut pandang atau perception dan kepentingan atau interest. Konflik dalam suatu organisasi dapat terjadi karena tersendatnya arus komunikasi atau pihak yang menimbulkan kecurigaan atau praduga yang dapat mengarah pada tindakan-tindakan yang merugikan semua pihak dalam organisasi. Adapun tahapan-tahapan manajemen konflik, yang pertama pencegahan konflik, yang kedua penyelesaian konflik, yang ketiga pengelolaan konflik, yang keempat itu resolusi konflik, yang kelima transformasi konflik. Adapun strategi penyelesaian konflik menurut penghindarannya. Strategi yang dikenal
dengan sebutan kura-kura. Mengapa demikian? Karena lihat saja kura-kura yang selalu menarik diri, berlindung di tempurungnya ketika dihadapkan dengan suatu masalah. Strategi ini biasanya digunakan di situasi di mana akan terjadinya kerusakan atau kerugian yang besar. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi manajemen konflik dalam organisasi.